ulangi ya. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, good job. Hari ini hari Senin, tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober 2020. Ibu Eka akan membawakan devosi. Nah, devosinya tidak hanya untuk anak-anak TK loh sekarang, untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Yeay! Sebelum kita mendengarkan devosi hari ini, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong berikan hikmat, tolong pimpin kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anak tahu lagu Roh Kudus kau hadir di sini, tahu? Yuk kita nyanyi dulu yuk. Nah, yang belum tahu tidak apa-apa ya, nanti belajar ya sama-sama ya. Yuk kita nyanyi pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yeay. Nah anak-anak, hari ini ceritanya tentang Roh Kudus. Apa sih itu Roh Kudus? Nah, nanti kita belajar sama-sama ya. Sebelumnya Ibu Eka mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang suka berdoa? Coba angkat tangannya. Walaupun Ibu Eka tidak melihat anak-anak, tapi Tuhan tetap melihat anak-anak ya di rumah. Jadi siapa yang suka berdoa? Coba angkat tangan. Iya, semua suka berdoa ya. Coba kapan saja anak-anak berdoa? Bisa berdoa sama mama, bisa berdoa sama papa, sama kakak, sama adik, ataupun anak-anak saat berdoa sendiri di rumah. Coba saat kapan anak-anak berdoa? Kapan saja ya? Coba yuk kita sebutkan yuk. Saat makan, betul. Saat makan anak-anak berdoa ya. Itu bentuk ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati anak-anak, sehingga anak-anak bisa mempunyai makanan untuk dimakan. Anak-anak berterima kasih, minta tolong Tuhan supaya makanannya sehat, supaya makanannya diberkati, dan anak-anak menjadi kuat ketika setelah makan ya. Kapan lagi ya anak-anak bisa berdoa? Ayo, kapan lagi anak-anak bisa berdoa? Iya, saat mau tidur. Anak-anak minta tolong Tuhan untuk pimpin sepanjang malam. Saat anak-anak beristirahat, ya, bisa bangun besok pagi dengan tubuh yang kuat. Iya, selain itu, selain makan, mau tidur, apalagi? Saat kapan lagi anak-anak berdoa? Iya betul, bangun tidur. Saat anak-anak bangun tidur berdoa juga ya. Bilang terima kasih Tuhan sudah menjaga anak-anak, menjaga mama papa sepanjang malam, sampai pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Ya, kapan lagi ya?
Saat anak-anak mau belajar, berdoa tidak? Berdoa. Saat anak-anak mau pergi ke suatu tempat, misalnya, ibu saya mau pergi jalan-jalan sama mama sama papa, berdoa dulu supaya Tuhan sertai perjalanan anak-anak sampai di tujuan dengan selamat. Good job. Anak-anak, yuk lihat gambar ini yuk. Nah, ini adalah gambar kota Yerusalem, termasuk murid-murid Yesus ada di situ ya. Coba anak-anak lihat, ada cahaya. Sebentar kita akan bahas ya. Anak-anak, jadi pada suatu hari ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Ayo, kakak-kakak yang kelas 1 dan kelas 2. Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12. Iya, ada nyanyiannya yaitu ya. Iya. Ada 12 ya murid Tuhan Yesus. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak sabar nih. Tuhan, saya mau cerita ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu sudah naik dan akan hidup kembali. Tuhan Yesus hidup kembali loh. Seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, jangan cerita dulu, tunggu Roh Kudus datang ya, anak-anakku. Nah, terus murid-muridnya Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tidak? Benar, mendengarkan ya, karena dia dengar-dengaran, dia taat. Siapa yang mau seperti murid-muridnya Tuhan Yesus? Dengar-dengaran, taat sama Tuhan. Nah, Ibu Eka juga mau ya. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus balik atau kembali ke Yerusalem. Kemana? Ke Yerusalem. Mereka mengatakan, yuk kita ke Yerusalem yuk. Yuk, kata Tuhan Yesus, kita harus menunggu Roh Kudus. Baru kita bisa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, bahwa Tuhan Yesus itu hebat kepada orang-orang. Mereka menantikan Roh Kudus itu dengan berdoa. Ya, mereka berdoa loh, mereka berserah. Tuhan, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya menunggu Roh Kudus untuk bisa datang kepada saya dan saya ingin bercerita kepada orang-orang di luar sana bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu yang kami sembah, yang kami puji. Kami semuanya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain, ya. Nah, sama ya seperti anak-anak, seperti Ibu Eka, seperti Mama Papa, seperti kita semua, bahwa ketika murid-muridnya Tuhan Yesus menantikan Roh Kudus, mereka mengajarkan kita juga untuk selalu berdoa. Supaya apa? Kenapa kita harus berdoa? Seperti yang tadi udah Ibu Eka katakan ya, bahwa berdoa itu bentuk komunikasi. Apa itu komunikasi, Ibu? Kita bicara, misalnya Ibu Eka bicara seperti ini dengan anak-anak, Ibu Eka bicara dengan Ibu Bella misalkan, Ibu Ani, Ibu Cindy, atau berbicara dengan Mama Papa, bisa saja. Namun Tuhan Yesus kan tidak terlihat. Nah, cara bicara kita adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu tidak masalah anak-anak? Tahu. Tuhan tahu tidak? Bu, Tuhan kan sudah hebat. Berarti sudah tahu dong kenapa harus berdoa. Justru itu Tuhan mau membangun relasi. Apa itu relasi? Membangun hubungan. Supaya anak-anak dengan Tuhan Yesus hubungannya baik. Tuhan Yesus mau anak-anak datang sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebagai Tuhannya anak-anak. Ya, mengerti dari sini? Ibu, apa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus tadi kita sudah nyanyikan ya, bahwa Roh Kudus itu tidak terlihat juga, nak. Bentuknya seperti apa, Bu? Bulat, lingkaran, atau segitiga, atau oval, atau seperti apa ya Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu roh, nak. Roh tidak kelihatan. Coba anak-anak lihat ilustrasi ini atau contoh ini. Oke, coba perhatikan. Ini gelap ya. Tidak terlihat apa-apa. Jalan tidak bisa, mau ngapa-ngapain juga tidak bisa ya. Sekarang Ibu Eka berikan senter. Nah, sekarang terang.
sehingga kita bisa melakukan banyak hal ketika di terang atau di siang hari. Sudah lihat? Apa yang anak-anak lihat? Gelap? Betul. Terus ada apa? Ada cahaya atau sinar. Nah, contohnya Roh Kudus itu sebagai sinar atau cahaya. Ya, supaya apa? Kalau misalnya anak-anak gelap-gelap jalan, kelihatan tidak jalannya? Tidak. Anak-anak bisa melakukan yang lain, bisa makan di gelap-gelap? Tidak ya? Nah, itulah seperti kita butuh Roh Kudus. Nah, cahaya untuk ngapain? Supaya terang ya, menerangi, sehingga kita bisa jalan dengan baik, sehingga kita bisa makan dengan baik, ya kan? Bisa melakukan semua dengan baik, dengan enak. Nah, itu fungsinya cahaya. Sama seperti Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak terlihat, nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi Roh Kudus yang memampukan kita, yang bantu kita, yang mengingatkan kita, "Hei Eka, kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh melakukan yang jahat, kamu tidak boleh pukul teman, tidak boleh, kamu harus melakukan yang menjadi maunya Tuhan, misalnya menyanyi untuk Tuhan, membantu orang lain." Nah, seperti itu. Nah, Roh Kudus juga menolong kita loh untuk kita bisa berkata-kata yang baik, yang benar. Ya, misalnya Ibu Eka sedang berbicara nih, "Halo anak-anak, Ibu Eka sedang pimpin devosi." Nah, anak-anak ngerti kan maksud Ibu Eka? Sama seperti Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus tidak ada, Ibu Eka berbicara tidak tahu artinya apa, dan anak-anak tidak bisa menerima yang Ibu Eka sampaikan. Ketika ada Roh Kudus masuk, ketika ada Roh Kudus dalam hidup Ibu Eka, maka apa yang Ibu Eka sampaikan, anak-anak mengerti. Apa yang anak-anak sampaikan, anak-anak mengerti, sehingga semua itu menjadi berkat untuk orang lain, ya. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi "Ih, kamu kok berkata yang jahat, buat orang lain sedih." Tidak, tapi membuat orang lain bersuka cita. Oke, mengerti? Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih sudah ingatkan kami. Bantu kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan Roh Kudus untuk menolong kami, memimpin kami melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam nama Yesus. Amin.